Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Kang Mas mohon Kang Mas dengan izin memperjelaskan tentang nama diri kita, Kun Hadita. Jangan dicari Allah karena Allah telah lenyap menjadi nyawa sekalian batang tubuh. Kun Hadita, nama diri mohon diberi pencerahan tentang Kun Hadita tersebut. Ada yang mengatakan itulah nama diri yang dipanggil Allah ketika lahir ke dunia dan ketika dipanggil pulang kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pertanyaannya dari Kang Hamdan Usman dari Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini penjelasannya saya buat sesimpel mungkin biar gak bingung. Kita telah ketahui bersama bahwa nama Allah itu ada 99 Asmaul Husna. Ada yang menyebutkan carilah nama Allah yang ke-100 itu, maka engkau akan bertemu Tuhanmu. Akan tetapi nama-nama Allah itu sangat amatlah banyak sekali, biliunan nama. Apa-apa yang disebut-sebutkan manusia, semua itu asma Allah, kalamullah. Sifatnya hidup. Apapun yang disebut-sebutkan manusia, apapun yang dikalam-kalamkan manusia, semuanya itu termasuk asma Allah, nama-namanya Allah. Contoh, Allah pembunuh, itu juga asmanya Allah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Muhammad, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Nah, ini melempar itu kan juga asma Allah. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akan tetapi akulah yang memanah. Nah, memanah ini pun juga asmanya Allah. Seluruh apa yang diperbincangkan oleh manusia, hakikatnya semuanya Allah. Maka dari itu, carilah nama Allah yang ke-100. Siapakah nama Allah yang 100 itu? Nama Allah yang ke-100 itu tak lain dan tak bukan adalah nama masing-masing diri manusia kita. Seluruh manusia, namanya seluruh manusia itu adalah nama Allah yang ke-100. Banyak bukan? Nah, bila kita sudah mengetahui, memahami nama Allah yang ke-100, yakni nama diri kita sendiri, nama badan kita sendiri, itulah nama Allah yang ke-100. Jadi setelah ketemu dengan nama kita sendiri, nama Allah yang ke-100, maka leburkanlah lagi di hati kita, jadi kembali menjadi nama Allah. Ingat, di dalam hati kita sudah tak bernama manusia lagi. Hidup kita bukan nama manusia lagi.
badan boleh bernama manusia, akan tetapi hidup tetaplah nama Allah, bukan nama manusia. Selama ini kita merasakan bahwa badan dan hidup ini namanya sama. Seumpama nama saya Abdul Halim, maka yang bergerak menuju siapa yang memanggil kita kan hidup yang melangkah, hidup yang mendekati siapa yang menyebut nama kita. Ketika kita dipanggil Abdul Halim, kan yang noleh bukan badan hakikatnya. Hakikatnya yang menoleh adalah hidup. Selama ini hidup kita namakan persis dengan nama badan kita, yakni nama hidup dan badan sama, yakni nama manusia kita. Dengan inilah maka teraku-akuilah hidup ini hidup manusianya. Maka dari itu ketika manusia masih belum mengenal hidup yang menghidupi badan-badan ini, maka selamanya ibadah apapun, sholat apapun, tinggi ilmu syariat apapun, ketika kita belum mengenal siapakah hidup ini, maka semuanya akan terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri, dimakan oleh kita sendiri, dipersembahkan kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Terbukti seluruh amal ibadah kita, seluruh sholat kita pasti kembalinya, roji'unya kepada diri manusianya, linafsi, bukan lillahi ta'ala. Karena nama hidupnya masih nama manusianya. Dikira hidup ini hidup manusianya. Dikira hidup ini bernama seperti nama manusianya. Maka dari itu sebenarnya dan sesungguhnya nama Allah yang ke-100 itu, yang rahasia itu adalah nama diri kita masing-masing. Nama tiap-tiap diri manusia, itulah nama Allah yang ke-100. Maka lenyapkanlah nama Allah yang ke-100 itu, maka lenyapkanlah nama-nama diri badan kita ini, jangan dinisbatkan kepada hidup. Jadi nama hidup yang menghidupi badan ini jangan dikasih nama seperti nama badan kita lagi. Maka kembalikan lagi bahwa hidup inilah Allah, bukan hidupnya Abdul Halim. Jadi hidup ini bukan nama manusianya, jadi kembali kepada nama Allah. Jadi tetapkanlah dalam hati kita masing-masing, tetapkanlah dalam hati kita bahwa nama hidup ini bukan nama manusianya, akan tetapi hidup inilah yang bernama Allah. Jadi Allah itu namanya hidup, Zatullah, hidup yang menghidupi badan ini dan menghidupi alam semesta ini. Tanpa adanya hidup, maka nama-nama itu takkan ada. Dengan adanya hidup, maka muncullah nama-nama yang biliunan itu. Nama benda, nama manusia, seluruhnya hakikatnya adalah nama Allah sendiri. Maka lenyapkanlah nama-nama selain Allah di hati kita. Yang ada, yang wujud hanyalah Allah. Tanpa Allah, tanpa hidup, apakah ada nama-nama itu? Nama-nama yang banyak sekali yang disebut-sebut oleh manusia,
yang diperdebatkan oleh manusia semuanya kan mengandung nama Allah, mengandung ayat-ayat Allah, mengandung hidup. Tanpa adanya hidup, maka tak akan ada sesebutan-sesebutan. Dengan adanya hiduplah, maka terwujudlah sesebutan-sesebutan di pagelaran dunia dan alam semesta ini. Begitu Kang Mas, semoga bisa dipahami. Bila ada pertanyaan lagi, silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah Kang Mas, terima kasih. Jelas penjelasan tu terang dan mudah difahami. Sekarang saya sudah jelas. Terima kasih banyak Kang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tambahkan lagi, ketika hidup ini sudah nyata di dalam hati kita, ketika Allah kita nyatakan sebagai nama hidup yang menghidupi manusia ini, maka ketika kita sholat, ketika kita beribadah, ketika kita beraktivitas apa saja, hati selalu menyaksikan hidup. Hati selalu menyaksikan Allah lah yang berkuasa atas badan ini ketika sholat. Allah lah, hiduplah yang menguasakan badan ini ketika ibadah. Dan Allah lah yang berkuasa atas badan ini apapun kegiatannya. Jadi inilah yang disebut alam lillahi ta'ala. Inilah yang disebut mi'raj. Inilah yang disebut tajalli. Inilah yang disebut liqa. Inilah yang disebut musyahadah. Inilah yang disebut syahadat. Jika hati sudah bisa menyatakan bahwa hidup ini Allah, inilah yang dimaksud syahadat. Hidup yang mengutus badan, hidup yang mempergerakkan badan, hidup yang memperjalankan badan. Aktivitas apapun yang dikerjakan oleh badan, semuanya adalah perintahnya hidup, perintahnya Allah. Maka ketika hati sudah nyata Allahnya, maka seluruh apapun yang tergerakkan oleh badan-badan ini semuanya menjadi amal yang soleh. Karena amalnya, karena ibadahnya, karena sholatnya sudah tidak diakui lagi oleh kekuasaan atau kehidupan diri manusianya. Maka semuanya kembali menjadi amaliyah yang bakok, yang kekal. Maksudnya bagaimana? Karena Allah lah yang maha kekal, yang mengerjakannya, yang beraf'al di dalamnya. Inilah yang dinamakan alam bakok. Ketika wujud di hati ini masih berupa wujud manusianya, masih berupa hidup dan nama manusianya, inilah yang dikatakan amaliyah yang fana, amal yang hancur. Apapun yang dikerjakan, sholat apapun, ibadah apapun, sebanyak apapun, semuanya malah menjadi racun ketika wujud manusianya masih menguasai hati. Maka dari itu persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Maka ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka seluruh amaliyah manusia akan kembali kepada yang bakok, yakni Allah lah yang menguasai singgasananya hati masing-masing diri manusianya. Demikian Kang Mas, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Kang Mas. Semua jelas. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti ada apa-apa kemuskilan, insyaAllah saya akan kemukakan. InsyaAllah terima kasih buat sementara ini. Alhamdulillah semua jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang, saya mau nanya, apa benar batin itu zat? Kalau memang benar batin itu zat, bagaimana dengan hidup? Sementara tanpa hidup, maka batin itu saya yakin tidak ada. Dan kalau memang demikian, apa yang disebut dengan batin itu sendiri? Terima kasih. Mohon dijelaskan, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Zat, sifat, asma dan af'al itu ahad, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti syariat, toreko, hakikat dan makrifat tidak bisa terpisah. Adanya syariat karena adanya makrifat, adanya toreko karena adanya makrifat, adanya hakikat pun karena adanya makrifat. Jadi makrifat itulah penguasa hakikat, toreko dan syariat. Jadi satu kesatuan, ahad. Bagi manusia yang sudah mengenal Allah. Bagi manusia yang belum mengenal Allah, seakan-akan beda. Syariat, toreko, hakikat dan makrifat beda-beda, sendiri-sendiri bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, maka semua syariat yang berlaku atas dirinya seluruhnya adalah syariatullah. Penglihatan, pendengaran, perasaan, torekoh yang ada di dalam dirinya semuanya torekotullah, jalan fisabilillah. Hakikat badan-badan dan panca indera, telinga, mata, hidung, bibir, semuanya adalah hakikatullah, miliknya Allah. Karena tanpa Allah, tanpa ma'rifatullah, seluruhnya takkan ada. Jadi manusia diciptakan, tak lain tujuannya hanyalah untuk menyaksikan kemahabesaran Allah. Jika tanpa ma'rifatullah, jika tanpa adanya hidup, apakah manusia bisa ngobrol ke sana kemari, bahas ilmu ke sana kemari? Semua itu kan karena manusia itu
dihidupi oleh ma'rifatullah. Bila manusia itu menyadari bahwa hidup itulah ma'rifatullah, yakni uripe Allah, maka hancurlah seluruh apa yang diakui manusianya. Hancur leburlah kewujudan hidup manusianya. Hancur leburlah kewujudan kuasa diri manusianya. Hancur leburlah kehendak daya upaya dan ikhtiar diri manusianya. Kembali seluruhnya kepada la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah kalimat itu berkumandang di hati, maka seluruh putuslah apa yang diakui milik makhluknya, milik manusianya. Jadi hidup sudah kembali kepada hayatullah, kuasa sudah kembali kepada kuasanya Allah, kehendak daya upaya dan ikhtiar kembali kepada daya upayanya Allah sendiri. Kekuatan yang ada di badan ini kembali kepada kekuatannya hidup. Selama ini kita mengira kekuatan ini ada pada badannya, bukan pada hidup. Tanpa adanya hidup, apakah badan ini kuat untuk berapa-apa saja? Jadi seluruh kekuatan terciptanya seluruh alam semesta ini karena adanya hidup. Tanpa ada hidup, kita tak akan bisa membahas apa-apa. Maka dari itulah selalulah pandang dan menyaksikan hidup, bahwa hidup ini Allah. Bertawajuhlah di sana. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya wajah ini wajhiya lilladzi, wajahnya zat yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini maksudnya ketika hidup masih terakui hidup manusianya. Inilah langit yang fana. Bumi yaitu badan yang terakui badan manusianya. Maka langit dan bumi manusia akan dihancur leburkan. Baik saat ini dengan rela hati dan ridho kepada Allah untuk menghancurkan langit dan buminya manusia. Sehingga nyatalah Allah hidup yang menciptakan langit dan bumi ini. Atau nanti dikembalikan dengan paksa ketika ajal menjemput. Semua tergantung diri kita masing-masing. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Mau kembali roji'un kepada Allah nanti atau sekarang. Jadi matilah kamu sebelum matimu. Yakni yang dimaksud matilah kamu sebelum matimu itu, yakni sekarang ini jangan mengaku-ngaku bisa mentuhani hidup dan badan ini. Kembalikanlah, roji'unkanlah bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Inilah hati yang lillah. Apapun yang tergerak di dalamnya, apapun yang terpapar di dalam badan, semuanya hanyalah lillahi ta'ala. Hanya milik Allah saja, kekuasaan Allah saja, af'alullah saja. Inilah hati mereka yang sudah kembali menyaksikan wajah Tuhannya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard.
dengan wajah Allah lah, maka terciptalah segala sesuatu yang kita pandang. Terciptalah segala sesuatu yang kita perhatikan selama ini. Tanpa adanya hidup, tanpa adanya yang batin, zahir itu badan, batin itu hidup. Tanpa adanya hidup, maka kita tak akan bisa menyaksikan badan-badan kita. Tanpa adanya hidup, kita tak akan bisa menyaksikan segala sesuatu di alam semesta ini. Maka yang merajai segala sesuatu yang kita pandang, maka yang merajai apa-apa dan siapa-siapa adalah hayatullah. Tanpa hayatullah, maka tak akan ada segala apa-apa dan segala